Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sahabat-sahabat PJJ di mana kami kelompok 1 dalam kajian kitab Bidayatul Hidayah mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning PJJ PAI YAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan hari ini kita sudah menghadirkan beberapa materi yang handal. Salah satunya ada materi 1 yaitu ada Bu Azizah dan Pak Muzaki yang akan membahas tentang bab taat kepada Allah. Pemateri yang kedua ada Bu Marsini dan Pak Rofiq yang akan membahas tentang adab bangun tidur. Dan pemateri yang terakhir ada Bu Siti dan Bu Alfasanah yang akan bahas tentang adab masuk WC. Kemudian nanti di akhir perjumpaan kita atau kajian ini akan ada disimpulkan oleh Pak Aditya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan ke materi yang pertama, yaitu Bu Azizah dan Pak Muzaki, yang akan membahas tuntas tentang bab taat kepada Allah. Padanya kami silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismul awalu utawi bagian kang awal iku fitoati nerangake ing dalem bab taat. Iklam warwa sapa sira anna awamirallahi satemene pira-pira perintah Allah taala maha luhur sinten Allah. Iku faraidun pira-pira fardu wa nawafilunan pira-pira sunnah. Fal fardu mongko utahi fardu iku rasul mali pokoke bondo. Wabihi lan kelawan mal tahsulu kang bisa hasil apa annajatu selamatan. Wan naflu utawi sunnah wa ya nafil iku aribahu badi. Wabihi lan kelawan ribahu al-fauzu utawi bejo bidarajati kelawan pira-pira derajat. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sinten Allah azza wa jalla. Ma taqarraba ora peparek ilayya maring ingsun sapa al mutaqarribuna pira-pira wong kang peparek kabeh. Dimitli ada ima kelawan sepadane nekani perkara iftaratuhu kang merduake sapa ingsun ing ma alaihim ing atase mutaqarribun. Wala yazalulan ora laren-laren sapa abdu kawula yataqarrabu kang peparek ilayya maring ingsun binawafili kelawan pira-pira kesunahan hatta uhibbahu sehingga demen sapa ingsun ing abet. Faida ahbabtuhu mongko nalikane demen sapa ingsun ing abet kuntu mongko ana sapa ingsun sam'ahu ing pengrungune abet alladhi yasma'u kang rungu sapa abet bihi kelawan alladhi. Wa basarahu lan peningale abet alladhi yubsiru kang ningali sapa abet bihi kelawan alladhi. Walisanahu lan ing lisane abet alladhi yang tiku kang ngucap sapa abet bihi kelawan lisan. Wayadahu lan tangane abet alladhi yabtisu kang demek sapa abet biha kelawan yadahu atau alladhi. Warijlahu lan sikile abet alladhi yamsi kang lumaku sapa abet biha kelawan alladhi. Walang tasila ayyuhat talibu ilal qiyami bi awamirillahi ta'ala illa bimuraqabati qalbika wa jawarihika fi lahadatika wa anfasika min hina tumsi ila hini tusbiha wa'lam anna wa tabaraka wa ta'ala muttali'un ala dhamirika wa musrifun ala dhahirika wa batinika wa muhitun bi jami'i khotorotika wa lahadotika wa khotowatika wa sairi sakanatika wa harokatika wa annaka fi mukholatotika wa kholawatika mutaraddidun baina yadai fala yaskunu fil mulki wal malakuti sakinun wala yataharraku mutaharrikun illa wajabbarus samawati wal ardi muttali'un alaih. Qaulu ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur
Wa qawluhu ta'ala ya'lamu sirra wa akhfa. Fa'addab ayyuhal miskinu zahiran wa batinan baina yadayillahi ta'ala. Ta'addubal abdid dalilil mudnibi fi hadratil jabbaril qahhar. Wajtahid alla yaraka maulaka haitsu nahaka wala yafqidaka haitsu amaraka. Walang taqdiru ala dhalika illa bi an tuwazzi'a awqataka wa turattiba awradaka min sabahika ila masaika fa asgi ila ma yulqa ilaika min awamirillahi ta'ala alaika min hini tastaqidu min manamika ila waqti ruju'ika ila madja'ika. Bagian Apakah pertama, amal-amal ketaatan. Ketahuilah bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib dan ada yang sunnah. Yang wajib merupakan harta pokok, dia adalah modal perdagangan yang dengannya bisa selamat. Sementara yang sunnah merupakan laba yang dengannya kita bisa meraih derajat mulia. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya, tidaklah orang-orang mendekatkan diri padaku dengan melaksanakan apa yang kewajibkan pada mereka, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri padaku dengan amal-amal sunnah. Sehingga aku mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, maka aku menjadi telinganya yang mendengar, matanya yang melihat, lidahnya yang berbicara, tangannya yang memegang dan berjalan. Engkau tidak tahu, engkau tidak akan dapat menegakkan perintah Allah kecuali dengan senantiasa mengawasi hati dan anggota badanmu pada setiap waktu dan pada setiap tarikan nafasmu. Dari pagi hingga sore, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menangkap isi hatimu, mengawasi lahir dan batinmu, mengetahui semua lintasan pikiranmu, langkah-langkahmu, serta diam dan gerakanmu. Saat bergaul dan menyendiri, engkau sedang berada di hadapannya. Tidak ada yang diam dan tidak ada yang bergerak, melainkan semuanya diketahui oleh Allah penguasa langit, Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui hianatannya, mata, dan apa yang disembunyikan hati. Dia maha mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi. Oleh karena itu, hendaklah engkau beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan adab seorang hamba yang hina dan berdosa di hadapannya. Berusahalah agar Allah tidak melihatmu sedang melakukan sesuatu yang dilarang dan tidak melaksanakan apa-apa. Itu hanya bisa terwujud jika engkau bisa membagi waktu dan mengatur wirid-wiridmu dari pagi hingga petang. Jagalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan kepadamu, sejak dari bangun tidur hingga engkau kembali ke pembaringan. Bu Azizah dan Pak Muzaki yang sudah memaparkan bagian daripada kitab Bidayatul Hidayah, yaitu tentang bab taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti tadi udah jelas ya tentang taat, benar-benar taat pada Allah karena Allah itu adalah kita. Dan Lanjut ke pemateri yang kedua, yaitu kita hadirkan Bu Marsini dan Pak Rofik yang akan membahas tentang bab adab bangun tidur. Pada Bu Marsini dan Pak Rofik, kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan bab yang kedua dari kitab Bidayatul Hidayah. Fi adabil istaiqadi minan naum. Faida staiqata minan naum. Fajtahid ang tastaiqidha qabla turul fajar. Wal yakun awwala ma
yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullahi ta'ala. Faqul inda dzalik alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu was sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millatil abiyina Ibrahimah hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan. Allahumma inna nas'aluka anta ba'asana fi hadal yaumil ila kulla khair wa na'udzu bika an najtariha fihi su'an aw najurral muslimin aw yajurruhu ahadun ilaina. Nas'aluka khaira hadzal yaum wa khairat ma fih wa na'udzu bika min syarrihi wa syarri ma fih. Faida labisa liyaka fanwi bihim tisala amrillahi ta'ala fi sadri auratika wahdhar ayyakuna qasduka min libasika mura'atal khalq, yang artinya Kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali menerangkan tentang adab seorang muslim ketika ia bangun atau terjaga dari tidurnya. Adab tersebut sebagai berikut: 1. Hendaklah berusaha sebisa mungkin untuk bangun sebelum subuh. 2. Hendaklah yang terlintas pertama kali dalam mulut dan hatinya adalah zikir Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Membaca doa bangun dari tidur dengan doa sebagai berikut. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal azamatu was sultanu lillah wal izzatu wal qudratu lillah. Asbahna wa ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa musliman wa ma kana minal musyrikin, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami mati, dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Aku memasuki pagi, sedang kekuasaan tetap hanyalah milik Allah, kemudian dan kekuasaan milik Allah pula, Tuhan seru sekalian alam. Aku menyongsong pagi dengan kesucian Islam dan dengan kalimat ikhlas syahadat serta dengan agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW, juga dengan agama Bapak kami Ibrahim dengan berserah diri, serta bukanlah kami termasuk golongan orang-orang musyrik. Dengan mulah kami hidup dan kami mati, dan kepada mulah kami kembali. Ya Allah, kami memohon bangkitkanlah kami di hari ini pada kebaikan, dan kami berlindung kepadamu dari mengerjakan keburukan atau memperkerjakan orang Islam pada keburukan dan dipekerjakan orang untuk keburukan. Aku meminta kepadamu kebaikan dari ini dan kebaikan yang ada di dalamnya, serta memohon perlindungan dari kejelekan hari ini dan kejelekan yang ada di dalamnya.
4. Ketika hendak memakai baju, maka niatkanlah karena mengikuti perintah Allah untuk menutupi aurat, bukan untuk dipamerkan orang. Sumber Imam Al-Ghazali, Bidayatul Hidayah, Syekh Nawawi Al-Bantani, Maroki Al-Ubudiyah, Syar Bidayatul Hidayah. Selesai. Sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembahasan yang sangat luar biasa ya dari Bu Martini. Bahwasanya ketika baru kita bangun tidur saja, kita sudah dilatih untuk selalu ingin berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini pastinya selalu akan mendekatkan diri kepada Allah, yang kembali lagi di bab pertama tadi yaitu taat kepada Allah. Selanjutnya akan disambung dengan pemateri yang ketiga yaitu kepada Bu Siti dan Bu Alfasanah yang akan membahas tuntas tentang adab masuk WC. Pada Bu Siti dan Bu Alfasanah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tentang Babul Adabi Dukhulil Kholak. Iza qasatta baital ma'i liqada'il hajati wa qadim fid dukhuli rijlaka yusra wa fil khuri rijlakal yumna wala tastasib say'an alaihi ismullahi ta'ala wasmu rasulihi wala tadhul aibatal ma'i qasirar ra'si wa kul indad dukhuli bismillahi a'udzu billahi minar rajsin najasi wal habisi muhbisi wasyaitonir rajim wa indal khurji mufranaka alhamdulillahillazi adhaba anni ma yu'dini wa abqa alayya ma yanfa'uni. Wa yang bagi antu iddan nubala qabla qada'i hajati wa an la tastahjiya bal ma'i fa maudi'i qada'il hajab wa an tastabri'a minal bauli bitahnuhi wan nadri salasan wa bi imraril yadi ala asfar wa in kunta fi sahra'i fab'u an uyunin nazirina wastafir bisai'in in wajadtahu wala taksib aurataka qabla intihai ila maudi'il julusi wala tastaqbil samsa walal qamara wala tastaqbilil kiblata wala tastadbir wala tajlis fi mutahaddisin nasi au fil dhillihim wala tabul fil ma'ir raqidi wala tahtas sajarati musmirati wala fil juhri wahzaril ardos talbata wa mahabba riyahi ihtirajan minal rasasi wattaki fi julusika ala rijlil yusra wala tabul qa'iman illa an daruratin wasma fil istinja'i wal hajari bainal istiqmalil ma'i wa in aradtal iktisara qala hajari fa'alaika an tastakmila salasata ahjarin tohirin munassifatin lil aini
lil ainim sahu biha mahallan najwi bihaisula tantakilu an-najisatu fi salasati mawadi'a wa kadzalika tamsahu al-qadhiba min hajarin an mawdi'iha. Wa illam yashul al-inqa'u bisalasati ahjarin qatamim hamsatan aw sab'atan ila an bil autari tumko wal itaru mustahabbu wa wajibun wal inqa'u wala tastanji illa bil yadi yusra wa kul indal faragi minal istinja'i. Baik, dari arti kitab Bidayatul Hidayah yang menjelaskan tentang tata cara masuk WC. Yang pertama yaitu mendahulukan kaki kiri terlebih dahulu dan membaca doa. Terus yang kedua, keluar WC harus menggunakan dengan kaki kanan dan juga berdoa. Ketika masuk WC tidak diperbolehkan membawa atau membaca asma Allah. Apalagi ada yang membawa HP yang di dalamnya ada asma Allah. Terus yang nomor 4, tidak diperkenankan memakai di sini peci agar tidak kecipratan najis. Yang kelima adalah memakai sendal. Yang keenam, tidak diperkenankan memakai air yang ada di toilet kalau airnya itu sedikit. Terus yang nomor 7, disunahkan ketika kencing itu membersihkan dengan air sebanyak 3 kali. Terus nomor 8, jangan membuka aurat sebelum masuk WC atau ketika di luar WC tidak boleh membuka aurat. Nomor 9, dilarang menghadap matahari ataupun bulan atau tidak boleh membelakangi kiblat. Jelasnya. Terus yang nomor 11, tidak boleh membuang hadas di tempat. Yang pertama, air yang menggenang di bawah pohon yang berbuah, di batu, terus di tanah hisa, dan juga tempat di mana angin bertiup kencang. Dan yang nomor 12 adalah dibersihkan dengan air atau batu yang keras. Itu cuma kesimpulan dari saya dari arti kitab Bidayatul Hidayah. Penjelasannya sangat luar biasa ya. Terima kasih pada Bu Siti dan Bu Alfasanah yang telah membahas tentang adab masuk WC. Yang mana sangat detail sekali. Ya memang ini adalah kitab Bidayatul Hidayah. Awal daripada petunjuk. Jadi ini kitab sangat bagus sekali mengajarkan kita, sahabat-sahabat PJJ, di mana kita menjalani kehidupan sehari-hari, tapi tetap hati kita tertaut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, di kesempatan terakhir kita akan dengarkan kesimpulan dari Bapak Aditya dan Bapak Rofik. Yang pertama kami persilahkan pada Bapak Aditya untuk menyimpulkan dari bab taat pada Allah, kemudian bangun tidur dan masuk WC. Silahkan pada Pak Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan pada teman-teman. Yang pertama yang dimulai dari bab taat.
Pada bab taat dijelaskan bahwasanya perintah Allah jika dilihat dari segi penekanannya adalah fardu maupun sunnah. Jika dianalogikan, fardu itu ibarat modal, sedangkan sunnah itu ibarat untung. Di dalam ilmu perdagangan, dengan menjalankan fardu, kita akan mendapatkan keselamatan dari siksa Allah. Di sisi lain, kita akan mendapatkan keberuntungan saat melaksanakan sunnah berupa derajat yang tinggi di sisi Allah. Ketaatan kepada Allah ada yang sifatnya perintah dan larangan. Ketaatan yang sifatnya perintah secara lahir, yaitu seperti menegakkan sholat, membayar zakat, sedangkan yang sifatnya batin, seperti mengenal Allah, atau yang disebut ma'rifatullah, cinta kepada Allah, tawakal, ikhlas, takut, dan berharap hanya kepada Allah. Ketaatan yang sifatnya larangan secara lahir adalah seperti meninggalkan zina, membunuh orang, bahkan mengambil hak orang lain, sedangkan larangan secara batin seperti hasud, berprasangka buruk pada orang lain, memiliki rasa iri maupun rasa sombong, dan yang lain sebagainya. Sehingga bagi para hamba yang taat menjalankan ibadah fardu dan sunnah secara konsisten, Allah akan mencintainya, yang artinya Allah akan menjadikan hamba tersebut sebagai kekasihnya. Seperti dalam hadis qudsi, yang artinya tidaklah hambaku mendekatkan kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku tidak henti-hentinya mendekatkan kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarnya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang dia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang digunakan untuk berjalan. Hadis riwayat Bukhari. Kewajiban dan kesunahan di dalam hadis tersebut dijelaskan oleh Imam Nawawi meliputi fardu ain, fardu kifayah, baik sifat lahir maupun batinnya. Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa semua itu tidak dapat diperoleh dengan usaha yang mudah. Tapi kita juga harus mengatur strategi, yaitu membuat jadwal ibadah harian dan menyusun wirid-wirid mulai dari bangun tidur hingga kita akan tidur kembali. Demikian ringkasan dari bab taat. Selanjutnya, kesimpulan dalam bab adab bangun tidur. Adab bangun tidur dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang pertama yaitu kita ketika bangun berusaha untuk sebisa mungkin memaksimalkan ibadah sebelum waktu subuh, seperti melakukan ibadah-ibadah yang lain, sholat-sholat tahajud, dan ibadah yang lain sebagainya. Yang kedua, berbicara yang pertama kali di dalam mulut hatinya adalah zikir kepada Allah. Jadi ketika bangun tidur, kita ketika berbicara zikir kepada Allah. Alhamdulillah, dan kalimat-kalimat zikir yang lain. Berdoa ketika bangun tidur, kita membaca doa Allahumma alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kemudian ketika hendak memakai baju, maka niatkanlah karena mengikuti perintah Allah untuk menutupi aurat, bukan untuk dipamerkan orang. Aurat, gimana aurat laki-laki maupun aurat perempuan. Jika aurat laki-laki sebatas pusar dan lutut. Jika aurat perempuan seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian dalam bab yang selanjutnya yaitu Pak Aditya, maaf saya potong dulu Pak untuk mempersingkat waktu ya Pak. Untuk bab yang masuk WC ini biar diambil Pak Rofik saja. okay. Nah, terima kasih Pak atas kesimpulannya dari dua bab yang ada. Kemudian bab masuk WC akan disimpulkan oleh Pak Rofik. Pada Pak Rofik kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih teman-teman wabarakatuh. semuanya. Mohon maaf, mungkin saya langsung saja menyimpulkan tentang bab masuk WC. Intinya mungkin dari tadi sudah dijelaskan oleh Pak Aditya tentang kesimpulan taat pada Allah dan juga ada bangun tidur, yang semuanya itu intinya kita semua bisa melaksanakan tentang ketaatan, tentang apa, melaksanakan perintah Allah itu dengan cara kita eling, kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama bagi kita yang sedang mencari ilmu, tidak akan bisa melaksanakan perintah-perintah Allah dengan kecuali kita menyadarkan hati dan seluruh anggota tubuh setiap saat, termasuk adab kita ketika kita dari bangun tidur dan juga masuk WC. Nah, di dalam Islam hal sekecil apapun itu diatur, termasuk masuk WC. Tata cara masuk WC itu gimana dan cara untuk menyelesaikan semua sudah diatur, dan juga di situ ada banyak adab-adab yang disampaikan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ada sekitar 20-an lebih tadi disampaikan oleh Ibu Siti Ustaniah, yang pada dalam hal apapun di dalam Islam itu diatur, termasuk masuk WC pun ada tata cara dan adabnya, akhlaknya. Mungkin untuk keseluruhannya itu sudah disampaikan tadi oleh Bu Siti Ustaniah, tinggal kita mengambil kesimpulannya. Dimanapun selalu dikedepankan, entah itu mau masuk WC, mau makan dan lain sebagainya, adab itu dikedepankan, terutama hal-hal yang kecil seperti contoh ketika kita tadi disampaikan di situ untuk menuntaskan kita buang hajat kita harus bertanahnuh dan dipeliriti atau nasr atau cara itu dijelaskan di kitab Bidayatul Hidayah. Intinya dalam masuk WC itu pun ada adab dan akhlaknya. Mungkin itu Pak untuk kesimpulannya. Jadi setiap apa yang kita ada. Mungkin itu kesimpulan masuk WC. Semua hal yang kecil juga dibahas di situ. Intinya semua pakai adab, tidak sembarangan. Mungkin itu Pak Musin untuk kesimpulan adab masuk WC. Karena kalau kita jelaskan satu persatu adabnya di situ ada banyak sekali. Sama saja bukan kesimpulan. Mungkin kesimpulannya ada adabnya, ada adabnya. Baik, terima kasih Pak Rafiq yang telah memberikan kesimpulan. Sangat luar biasa kajian kitab Bidayatul Hidayah pada hari ini ya, sahabat-sahabat PJJ dimanapun berada. Itu persembahan dari kami kelompok 1 tentang bab taat kepada Allah, kemudian ada bangun tidur, sampai adab masuk WC. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kita closing dulu ya Bapak Ibu sekalian. Setelah itu mungkin kita lanjutkan ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.